Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian subuh rahimakumullah. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita menjadi abdus syakur, hamba yang senantiasa mensyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena hanya dengan mensyukuri nikmat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak tambahan nikmat baru di dalam kehidupan kita. Selanjutnya salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Materi pengajian kita pada subuh hari ini adalah nasihat Nabi tentang takwa dan berakhlak mulia. Di dalam Al-Quran dan juga di dalam banyak hadis, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mengulang-ulangi agar kita menjadi hambanya yang bertakwa. Ini artinya takwa itu adalah sesuatu yang harus terus kita upayakan. Kalaupun kita sudah menggapainya, maka masih ada ikhtiar berkelanjutan yang harus kita lakukan dalam rangka menjaga ketakwaan itu agar tidak hilang dari diri kita. Dengan demikian maka Nabi di dalam banyak hadis mengulang-ulangi pesan untuk selalu kita ingat agar kita bertakwa kepada Allah. Begitu juga dengan ayat-ayat Quran banyak sekali mengingatkan kita agar kita bertakwa kepada Allah. Pesan-pesan itu mengandung dua hal. Yang pertama, kalau kita belum bertakwa, hendaklah kita segera bertakwa. Yang kedua, kalau kita sudah bertakwa, maka jagalah ketakwaan kita itu sampai akhir hayat dari kehidupan kita di alam dunia ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim dari banyak jalur sahabat, Anas bin Malik, Abu Dzar Al-Ghifari, Muaz bin Jabal dan Abdullah bin Abbas,
Nabi bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa tabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Hadis ini memiliki sababul wurud, memiliki sebab kenapa Nabi mengucapkan kalimat ittaqillaha haitsu ma kunta. Kenapa Nabi mengucapkan kalimat bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Berdasarkan kesaksian Abdullah bin Abbas, sebagaimana yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Musnadnya, hadis ini berkaitan dengan peristiwa Fathul Makkah, berkaitan dengan pembebasan kota Mekah. Pada saat kota Mekah telah dikuasai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, kemudian datanglah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya beliau memeluk Nabi. Lalu Abu Dzar bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, ada satu hal yang ingin aku sampaikan kepadamu. Ada yang aku minta kepadamu. Maka kemudian Nabi bilang, sampaikanlah apa yang engkau inginkan itu. Tanyalah apa yang engkau ingin tanyakan itu. Maka kemudian Abu Dzar bilang, aku menginginkan engkau ya Rasulullah dan diriku setelah Fathul Mekah hari ini kita menetap di Mekah, tidak usah kembali ke Madinah. Mendengar hal itu yang ditanyakan dan diminta oleh Abu Dzar kepada Nabi, maka Nabi dengan tegas menjawab, wahai Abu Dzar, kalau itulah permohonanmu, maka aku tidak bisa mengabulkannya. Karena semua orang yang sudah diperintahkan hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, dia tidak boleh kembali menetap di Mekah. Dia harus menetap sampai meninggal di Madinah. Barulah kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Untuk menjadi takwa tidak mesti tinggal di Mekah. Untuk menjadi takwa tidak mesti tinggal di Madinah. Dimanapun kamu berada, kamu bisa menjadi orang yang bertakwa. Jadi itulah sababul wurud kenapa Nabi mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi alam semesta. Dimanapun mereka berada, di belahan bumi yang manapun mereka hidup, kalau di dalam batin mereka itu ada keinginan untuk bertakwa, niscaya mereka akan bertakwa. Sebaliknya di Mekah pun mereka bertempat tinggal, atau di Madinah sekalipun mereka bertempat tinggal, tapi kalau di dalam batinnya tidak ada keinginan untuk bertakwa, niscaya dia tidak akan pernah bisa bertakwa. Abu Jahal, Abu Lahab juga tinggal di Mekah,
tapi tidak pernah takwa sampai meninggal. Jadi ketakwaan itu tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh waktu. Tempat boleh di mana saja. Kalau batin kita menghendaki dengan satu tekad kita menjadi hambanya yang bertakwa, maka bertakwalah kita. Dan ini penting untuk kita ingat. Sehingga kehidupan kita itu tidaklah terikat oleh ruang dan waktu. Seolah-olah tidak bisa menjadi takwa kalau tidak tinggal di Mekah atau tidak tinggal di Madinah, seperti yang diharapkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari tadi, yang dibantah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Mekah punya banyak kelebihan, di situ ada Ka'bah yang kalau kita tawaf ada 60 rahmat yang kita dapatkan setiap kali kita tawaf. Ada 100.000 kali lipat pahala yang kita dapatkan kalau kita sholat di Masjidil Haram. Tapi yang membuat seorang hamba takwa itu bukan semata-mata itu. Takwa itu persoalan batin. Nabi berulang-ulang mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di dalam batin. Jadi tinggal dimanapun kalau batinnya bersih, sampailah dia kepada ketakwaan. Di Mekah pun dia tinggal, kalau batinnya tidak bersih, maka dia tidak akan pernah bisa sampai kepada derajat ketakwaan itu. Inilah pelajaran besar yang harus kita pahami dari sebuah kalimat pendek yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, wattabi'i sayyi'atal hasanata. Ikutilah perbuatan-perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Tamhuha. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk itu. Ada dua solusi dari perbuatan buruk yang sudah terlanjur dilakukan. Yang pertama, kata Allah di dalam hadis qudsi, setiap kali kita melakukan keburukan, segeralah beristighfar kepada Allah. Karena Allah lebih menyukai hambanya yang melakukan keburukan kemudian segera beristighfar daripada hambanya yang membangga-banggakan kebaikan dirinya. Jadi kalau kita berbuat keburukan, sadar bahwa yang kita lakukan itu keburukan, segeralah istighfar. Segeralah minta ampunan kepada Allah. Yang kedua, segeralah iringi keburukan yang sudah terlanjur kita lakukan itu dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Karena perbuatan baik itu akan menjadi mimsahah, akan menjadi alat penghapus dari perbuatan-perbuatan buruk kita itu. Dan perbuatan buruk yang dibiarkan itu akan menjadi noktah hitam yang akan menutupi keseluruhan cahaya iman kita. Sehingga iman kita di dalam batin menjadi redup. Kalau iman di dalam batin menjadi redup, maka semangat ibadah pun melemah. Keinginan untuk berbuat baik menjadi rapuh. Kalau itu yang terjadi, maka kita tidak akan pernah menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah.
tidak akan pernah menjadi hamba Allah yang bisa bertakwa kepada Allah. Oleh karenanya, kalau ada keburukan yang terlanjur kita lakukan, istighfarlah kepada Allah dan iringilah dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik kita itu tamhuha, niscaya akan menghapus perbuatan buruk itu.